Banyak apapun dosa yang lu lakuin tiap hari, kalau lu pernah ngerasain satu gejala ini, mending lu sekarang sujud syukur. Karena orang-orang yang ngerasain satu gejala ini selama dia hidup di dunia, mereka bisa dapat jaminan dari Allah untuk selamat dari sentuhan api neraka. Lucunya, kadang gejala ini orang dapetin karena udah bawaan dari sananya dia lahir. Tapi gejala ini bisa juga kita rasain karena kita belajar. Dan gejala itu adalah nangis karena Allah. Nangis karena dengar bacaan Quran merdu, dengar azan, dengar ceramah, ingat dosa. Dan gejala nangis karena Allah ini gak bersyarat lu harus ngerti apa yang lu tonton, lu denger, lu baca. Kata Nabi SAW, ainani la tamassuhan nar, dua bola mata ada yang gak pernah kesentuh sama api neraka. Dan diantaranya yaitu ainun bakat min khosyatillah, mata yang menangis karena takut sama Allah. Dan Allah juga pernah sebut kalau salah satu ciri orang yang beriman yaitu hati mereka bergetar dan peka sama Al-Quran dan ketika diingatkan tentang Allah. Gue baca ayatnya, terjemahannya depan muka gue ya. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kadang nangis itu bakat-bakatan. Contoh aja gue dari kecil tumbuh sebagai bocil yang gampang terharu. Jadi sampai sekarang nangis bagi gue itu udah kayak bakat yang gak perlu diasah. Tapi supaya kita dicap sama Allah sebagai orang yang hakiki beriman, gak cukup kita cuma nangis bakat-bakatan. Makanya pas Allah jelasin ciri-ciri orang yang beriman dari ayat yang tadi gue baca, di ayat setelah yang gue baca tadi Allah berfirman juga, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian harta yang kami berikan untuk mereka. Tapi untuk sampai ke derajat iman yang bikin kita bisa nangis karena Allah, bisa kita capai pelan-pelan dengan nerapin 3 langkah aja. Langkah yang pertama yaitu kita harus kenalin penyebab nomor 1 yang bikin hati kita susah khusyuk, kesentuh, bahkan sampai nangis tiap kita ibadah. Dan penyebabnya adalah dosa dan maksiat, mau yang kita lakuin secara sengaja ataupun yang kita lakuin tanpa sadar. Karena susahnya kita untuk nangis selain karena faktor bawaan, pasti ada hubungannya sama perbuatan dosa. Mungkin ada dosa yang lagi terus berjalan yang kita nggak sangka tiap detik kita dapat, na'udzubillah. Atau mungkin kita emang bukan ahli maksiat, tapi ternyata keseharian kita luput dari istighfar dan berzikir, dan kita ngerasa kita kayak gak buat apa-apa. Solusinya segera ambil air wudhu, gelar sajadah teman-teman, dan segera kerjain 2 rakaat sholat taubat, dan dilanjut dengan istighfar yang banyak. Karena hati kita sebagaimana kata Nabi SAW, ketika seorang hamba itu berbuat satu maksiat, hatinya bakal tercemar sama satu titik hitam. Pas dosa itu dia tinggalkan dan dia minta ampun langsung dan taubat sama Allah, Allah buat hatinya langsung bersih lagi. Sering-sering kerjain sholat taubat setiap kali kita sadar kalau kita baru kerjain dosa kecil atau besar. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Mulailah cicil baca-baca terjemahan dari bacaan-bacaan yang kita baca pas sholat, zikir, doa, sampai ke terjemahan surat-surat pendek andalan yang kita baca pas sholat, walaupun cuma Al-Ikhlas sama Al-Kautsar. Nanti pelan-pelan kita naik level dengan ikutin kajian-kajian tafsir yang ngebahas surat pendek andalan kita tadi, dan ikutin kajian-kajian yang ngebahas arti-arti bacaan pas sholat. Karena gak ada yang bisa bikin kita lebih khusyuk pas kita lagi sholat dan ngaji selain dengan cara kita mahamin apa yang kita baca dari segi makna, arti, sampai ke hikmah turunnya setiap ayat-ayat itu. Dan jujur bagi gue pribadi, langkah kedua ini bakal paling sempurna banget dirasain nikmatnya pas kalian udah mulai pelan-pelan belajar bahasa Arab walau dicicil. Entah dengan kita nyicil kosakata per hari atau dengan baca buku-buku yang ngebahas tentang percakapan bahasa Arab. Karena semakin banyaknya kita pahamin kalimat-kalimat bahasa Arab, semakin minim kemungkinan kita untuk ngelamun pas sholat. Dan insya Allah nanti lama-lama setiap sholat kita yang wajib mau yang sunnah bakal berasa jadi momen spesial Allah berdialog langsung sama kita. Coba dengerin ya, gue mau kasih contoh gambaran nikmatnya sholat yang lama kalau kita paham apa yang Pak Imam baca. Gue bakal bacain ayat tanpa artinya, setelah itu gue bakal bacain terjemahannya sambil gue iramain, biar teman-teman kebayang kalau gini nih rasanya paham sama arti-arti ayat yang dibaca. Ayat ini bicara tentang momen di saat banyak dari manusia yang kaget karena mereka baru tahu kalau kulit mereka bisa bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa
wa ilaihi turja'un. Mereka berkata pada kulit mereka, kenapa kamu jadi saksi atas kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata, maka dia menjadikan kami pula pandai berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Langkah terakhir, berdoalah, minta sama sang pemilik hati supaya hati kita Allah mudahkan untuk bergetar ketika kita mengingat Dia. Kita semua hamba yang lemah, mau lu mau gua, kita bakal selalu butuh sama taufik dan pertolongan Allah buat bisa istiqomah, hatinya getar terus tiap mengingat Allah. Dan di antara doa-doa yang biasa gua baca yang diajarkan Nabi SAW untuk dapetin hati yang khusyuk, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang gak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang gak pernah puas, dan dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Gue ada rekomendasi kelas bahasa Arab online yang efisien banget buat orang-orang yang sibuknya gak kenal waktu. Pengajar-pengajar mereka santri yang kuliah di kampus-kampus di Timur Tengah, dan nanti waktu belajarnya kalian sesuaiin sama waktu kosong kalian masing-masing, dan belajarnya one by one sama gurunya, gak ada orang lain. Harga kelasnya pun terjangkau. Buat teman-teman yang masih belum yakin dan mau kepoin dulu gimana sih sistem belajarnya, mereka lagi buka trial gratis 1 pertemuan yang seat kelasnya cuma terbatas 5 orang doang per minggunya. Info seputar program-program mereka dan trial gratisnya ada di akun Instagram mereka, kursusalmuyasar.id. Mungkin aja dengan ikut kelas mereka jadi langkah pertama kita untuk bisa lebih khusyuk pas ibadah.